Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa kembali dalam proses belajar mengajar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ya, ini merupakan bab terakhir kita ya, itu atau bab 4 mengenai bangsa barat ya. Oke, mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita melihat latar belakang kedatangan bangsa barat. Apa tujuan mereka ataupun mereka bisa sampai di Indonesia itu ataupun daerah-daerah Nusantara ini, bagaimana kejadiannya. Yang pertama karena adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat ya. Jadi bangsa Indonesia itu sudah lama dikenal oleh orang Eropa dengan kekayaan alamnya ya. Jadi ada beberapa kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh Belanda yang tidak ada di Eropa sana ya. Jadi kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu dikarenakan sumber daya alam ya, yang sangat kaya, seperti rempah-rempah yang tidak dimiliki oleh bangsa barat. Banyak contohnya rempah-rempah yang tidak dimiliki oleh bangsa barat ya. Kemudian kenapa seperti itu? Karena perbedaan iklim ya. Karena letak geografis yang berbeda sehingga iklimnya juga berbeda ya. Jadi perbedaan iklim ini yang terjadi dikarenakan lokasi yang berbeda. Jadi Indonesia itu memiliki dua musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Jadi di Indonesia ini memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sedangkan di Eropa itu memiliki iklim ya, memiliki 4 musim atau yang disebut dengan iklim sedang ya. 4 musim itu musim panas, ada musim dingin, musim semi, dan musim gugur ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bangsa Eropa itu membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkannya ya. Kemudian persediaan di Eropa itu terbatas ya. Jadi banyak macam rempah-rempah yang digunakan oleh bangsa Eropa. Contohnya mengawet makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan ya. Jadi Indonesia ini memiliki kekayaan hal itu ya, rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. Itu yang pertama ya, atau yang A, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat, yaitu rempah-rempah. Kemudian latar belakang bangsa barat datang ke Indonesia yang kedua atau yang B itu adalah adanya motivasi 3G ya. Jadi 3G ini ada nama 3G ini simbol ya. Jadi ada gold, gospel, dan glory ya. Gold artinya emas ya, yang identik dengan kekayaan. Jadi semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia itu adalah mencari kekayaan. Jadi mereka menguruk semua hasil kekayaan alam Indonesia sehingga mengambil alih kekayaannya untuk dibawa ke Eropa ya. Kemudian glory berarti kejayaan bangsa ya. Ini selain dari mengambil kekayaan alam, jadi mereka juga ingin kejayaan ya bangsa Eropa di Indonesia. Dan gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ya, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan ya. Jadi gold itu dia mencari kekayaan alam, glory itu dia menguasai alam, menguasai daerah ya, atau kejayaan. Gospel itu dia menyebarkan agama ya, agama Kristen ya. Ini adalah latar belakang yang kedua ya, adanya motivasi 3G. Kemudian yang ketiga ataupun yang C itu karena adanya revolusi industri ya. Latar belakang yang ketiga revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 ya. Ini merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Jadi semua menggunakan alat. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut.
Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan tersebut memicu bangsa barat melakukan petualangan. Ya, jadi dengan adanya mesin uap untuk menggerakkan perahu sehingga mereka bisa datang ke Indonesia ya. Oke, kita lihat bagaimana kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama ada kedatangan bangsa Portugis di Maluku ya. Jadi perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dengan kota Lisabon atau ibu kotanya Portugis ya. Pada tahun 1486 Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Jadi diawali dengan menyusuri pantai barat Afrika, kemudian Portugis sampai di Melaka pada tahun 1511 ya. Ya, sekitar beberapa tahun dari awal mereka melayari laut ya, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque ya, bukan pimpinan Bartolomeus Dias ya. Kemudian Portugis menjalin hubungan dengan Maluku. Pada tahun 1512 Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Kemudian yang kedua itu yang B, ekspedisi bangsa Inggris. Ya, jadi ekspedisi bangsa Inggris ini diawali dengan adanya perkumpulan dagang Inggris yang diberi nama EIC, East Indies Company ya. Jadi di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti hanya Belanda ya. Belanda sangat mempengaruhi ya, bahkan sampai menjajah. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India ataupun Asia Selatan dan Asia Timur. Ya. Makanya orang India itu merupakan jajahan Inggris ya. Kemudian kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta ya. Jadi Portugis ya. Tadi Portugis, ada Inggris, dan sekarang Belanda ya. Seorang pelaut Belanda, Cornelis Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595 mengurangi ujung selatan Afrika, terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596 tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda ya. Itu pada tahun 1596 ya. Jadi setelah datangnya Cornelis Houtman ini banyak para pelaut Belanda yang datang, sehingga banyaknya pedagang Belanda, maka dibentuklah organisasi dagang Belanda ya, yaitu POC, didirikan 1602 untuk menghindari agar tidak adanya konflik yang terjadi antar sama pedagang Belanda ya, sehingga dibentuklah itu yang namanya organisasi POC. Gubernur Jenderal pertama POC adalah Peter Both. Di kampus dagang POC di Ambon ataupun di Maluku ya. Jadi dipindahkan ke Jakarta ataupun Jakarta karena menganggap lebih strategis ya, dan juga ingin menyingkirkan saingannya Portugis di Malaka. Jadi Pangeran Jayawikata ya, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada POC untuk mendirikan kantor dagang di Jakarta. Selain POC, dia juga mengizinkan EIC ya, kantor dagang Inggris, sehingga membuat POC itu tidak menyukai Pangeran Jayakarta dan mengadu ke penguasa Banten ya, membujuk POC kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta dan mencabut izin dari kantor dagang Inggris ya, sehingga dikabulkan oleh kerajaan Banten pada tanggal 31 Mei 1619 ya, sehingga membuat POC menjadi mata rantai kekuasaan di Indonesia, sehingga Indonesia itu mulai disitulah pihak Belanda itu mulai merajalela, menguasai, dan divided et impera ya, mengadu domba antara kerajaan yang ada di Indonesia ya. Semoga antum bisa memahaminya pembelajaran kita hari ini, walaupun kedatangan bangsa barat ini hanya ya mungkin tidak seberapa yang Ustaz jelaskan. Semoga antum bisa memahaminya. Jika ada kekurangan, Ustaz mohon maaf. Kemudian penjelasan ini bisa antum lihat di buku-buku yang lain ataupun baca di buku-buku yang lain. Saya akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.